Hai Bun, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Arvisa. Jadi di video kali ini aku mau masak besar lagi untuk keluarga di kampung. Nah ini tuh sebenarnya aku mau belanja dulu. Dan Masya Allah banget ini di atas rumah pemandangannya udah indah banget. Karena warung sayur di kampung aku itu lumayan jauh ya Bun. Ini akhirnya aku naik motor bareng anak aku dan juga auntinya biar ada yang jagain. Kalau motoran pagi-pagi gini di kampung tuh enak banget ya Bun, soalnya udaranya masih sejuk dan juga pemandangannya indah. Untuk warung sayur sendiri ini kurang lebih memakan waktu 15 apa 20 menitan. Biasanya warung sayur di desa itu lebih mahal ya Bun daripada di kota, soalnya kan kalau misalnya untuk belanjanya lumayan jauh untuk ke kotanya. Tapi ternyata di warung sayur ini tuh masih murah banget, bahkan kata aku sih lebih murahan di sini daripada di kota. Setelah belanja ke warung sayur ini kita jajan dulu sebentar dan juga beli pisang ya Bun, soalnya kita mau sarapan pisang goreng dulu. Kalau beli pisang di desa itu harganya jauh lebih murah dan juga Masya Allah banget ini tukang warungnya tuh bener-bener ramah ya Bun sama kita. Karena udah selesai belanja, alhamdulillah nih kita udah pulang ya Bun, mau lanjut masak-masak. Saking semangatnya ngedit video ini karena videonya seru banget, aku sampai lupa banget nih nanya kabar bunda-bunda semua. Gimana nih kabar bunda-bunda semua? Semoga selalu sehat ya, dan urusan bunda-bunda semua selalu diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan kebarokahan. Amin. Juga tetap semangat ya. Alhamdulillah setelah tadi sarapan, walaupun aku lupa banget untuk videoin saking udah lapernya ya Bun. Ini lanjut aku masak-masak bareng adik aku nih Bun. Aku sengaja masak di luar kayak gini biar hawanya lebih adem aja gitu Bun. Menu kali ini tuh aku mau bikin lumpia basah ya Bun, karena kebetulan kakak aku baru lahiran, jadi dia pengen dibuatin lumpia basah. Akhirnya ya udah aku buatin dulu lumpia basah. Alhamdulillah banget ya Bun, kalau di desa itu masalah air nggak perlu khawatir karena ini tuh airnya melimpah banget. Bahkan air untuk kolam aja ini tuh langsung dari mata air. Jadi walaupun aku nyuci di kolam gini tetap jernih ya Bun. Aku tuh seneng banget kalau udah masak-masak di kampung gitu, karena memang hawanya juga sejuk dan juga ada teman untuk masak-masak ya Bun. Nah ini tuh aku dan adik aku lagi ngirisin dulu bengkuang ya Bun, karena lumpia basah itu pakai bengkuang. Siapa nih bunda-bunda semua yang baru tahu kalau lumpia basah itu pakai bengkuang? Soalnya waktu itu aku pernah update resep lumpia basah dan ternyata teman-teman aku itu baru pada tahu kalau ternyata lumpia basah itu pakai bengkuang. Karena ini udah selesai dipotong-potongin, lanjut aja mau aku masak ya Bun bengkuangnya. Nah ini tuh bengkuangnya dimasak pakai gula merah. Karena tadi gula merahnya kurang, ini aku lanjut aja ngambil lagi gula merah. Dan Masya Allah banget ini tuh gula merahnya besar banget ya Bun. Ditambah keras banget karena baru dikeluarin dari kulkas. Setelah perjuangan yang cukup lama untuk motong si gula merahnya, alhamdulillah ini sudah cukup gula merahnya. Lanjut aja aku masukin si bengkuangnya. Untuk bengkuangnya sendiri itu dimasak lumayan lama ya Bun. Ini tuh dimasak setengah jam sampai si warnanya itu mencoklat sampai ke dalam. Karena masaknya lumayan lama, ini lanjut aja aku bikin cemilan dulu bareng adik aku, yaitu basreng atau bakso goreng. Nah sebenarnya waktu aku masak-masak ini tuh aku nyambi juga masak yang lain. Aku masak ayam kecap dan juga tempe orek basah. Cuma nanti videonya bakal aku up setelah video ini ya Bun. Aku juga bakal bagi resep ayam kecap dan tempe orek basah ala aku yang disukain sama keluarga aku. Nah biasanya kalau misalnya cuman pakai gula merah itu kan kurang hitam ya Bun warna si bengkuangnya. Biasanya aku tambahin kecap sedikit untuk sekedar nambahin warna hitamnya. Alhamdulillah bengkuangnya udah mateng dan warnanya juga udah cantik banget ya Bun, bisa dilihat. Nah warnanya itu kurang lebih kayak gini. Ini sebenarnya kalau misalnya didiemin semalaman warnanya itu bakal lebih meresap. Cuman karena ini mau masak cepet-cepet ya udah ya Bun, kita lanjut aja masak. Untuk larutan dari sisa ngerebus bengkuangnya sendiri ini nggak kita buang ya Bun, tapi ini kita tambahin larutan tepung tapioka atau tepung aci, terus kita aduk-aduk kayak gini sampai nanti mengental. Karena di sini masak bareng adik aku, ini aku juga nyambi ngupasin bawang merah bawang putih buat bumbu-bumbunya.
Setelah 5 menit dimasak, nah nanti tuh bakal kayak gini ya bun. Itu bakal jadi mengental dan ini tuh yang bikin enak lumpia basahnya menurut aku, karena aku tuh suka banget nih sama lem lumpia basah ini. Siapa nih bunda-bunda semua di sini yang suka juga lem lumpia basah kayak aku? Lanjut, karena bahan-bahan toppingnya udah pada beres, ini aku mau halusin dulu bumbu halus ya. Ini tuh cuman pakai bawang merah dan bawang putih aja nih bun. Untuk cabenya sendiri ini tuh aku pisahin ya bun, karena buat anak-anak. Tapi kalau misalnya bunda nanti mau disatuin juga boleh. Lanjut aja, semua bahan-bahannya udah siap, kita masak lumpia basahnya. Nah ini tuh aku masukin minyak untuk numis si bumbunya ya bun. Habis itu kita masukin juga bumbu halus yang tadi udah kita halusin, yaitu bawang merah dan bawang putih. Enak banget ya bun kalau misalnya masak-masak di ruangan terbuka kayak gini. Walaupun sih sebenarnya ini makin siang makin panas ya bun. Ini udah panas dari kompor, ditambah juga panas dari teriknya matahari. Masya Allah banget ya bun, double kill. Setelah bumbunya harum, ini lanjut aku masukin telur ya bun. Itu telurnya aku pakai 5 biji yang besar-besar. Biasanya ini kalau misalnya aku masak lumpia basah kayak gini, aku suka nungguin sampai si telurnya itu benar-benar kering. Tuh bahkan sampai si wajannya itu hampir coklat. Karena kalau misalnya telurnya masih basah, biasanya suka bau hanyir gitu loh bun, bau amis bahasa Indonesianya. Setelah tadi aku masukin bengkuang, ini lanjut aku masukin toge ya bun. Nah habis itu ini aku masukin juga royco atau penyedap rasa ya bun. Untuk masak lumpia basah sendiri ini nggak perlu kita kasih air ya bun, soalnya nanti bakal mengandung air juga dari si togenya. Untuk masak lumpia basah ini sendiri itu nggak perlu lama ya bun, kurang lebih sekitar 5-10 menitan aja. Karena ini udah mulai mateng, ini aku pisahin dulu buat anak-anak. Untuk alasnya sendiri ini aku pakai kulit lumpia yang aku beli di warung, dan untuk olesannya ini aku pakai gula yang tadi sisa dari bengkuang. Untuk anak-anak udah dipisahin, ini lanjut kita pakein cabe juga ya bun. Siapa nih di sini bunda-bunda semua yang suka banget lumpia basah kayak keluarga aku? Keluarga aku tuh suka banget sama lumpia basah nih bun. Tapi kalau misalnya beli untuk porsi banyak kan lumayan ya, harganya mahal. Kalau bikin kayak gini jauh lebih murah, dan juga karena aku suka masak jadi lebih seru gitu. Bagian favorit aku dari lumpia basah selain si lemnya atau si gulanya ini, aku juga suka banget sama si kulit lumpianya nih bun. Adakah bunda-bunda semua yang sama kayak aku? Nah ini lanjut aja aku bagi-bagi ke piring ya bun, soalnya banyak banget orang di sini. Jadi kalau misalnya nggak dibagi-bagi kayak gini takutnya nggak adil. Untuk satu piringnya ini tuh untuk 2 orang, dan ini tuh aku pisahin satu piring untuk mama papa aku yang lagi puasa, makanya nggak aku alasin sama si kulit lumpianya. Alhamdulillah nih bun udah beres, lanjut aja kita makan. Dan alhamdulillah banget juga anak aku suka banget sama lumpia basahnya, karena aku juga udah sering buatin lumpia basah untuk anak aku ya bun. Ini lanjut aku makan bareng adik aku. Kita tuh sebenarnya bisa misah nih bun waktu lagi makan lumpia basah gini, soalnya banyak yang lagi puasa dan juga kakak aku baru ngelahirin, jadi nggak bisa ikutan ngumpul kayak gini. Makasih banyak ya bun udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.